Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai apa ini? Mengenai tugas besar kami, yakni dengan tema Zero Waste dan limbah pangan. Sini sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mas Tata Awaludin dengan NIM 3009. Kemudian ada Mas Rizky Kurniawan dengan NIM 3011. Kemudian ada saya sendiri, Saifandra dengan NIM 3024. Lalu yang terakhir ada Mas Dimas Santoso dengan NIM 3029. Pertama-tama di sini kami akan menjelaskan konsep zero waste. Yang pertama adalah zero waste itu merupakan pendekatan pengelolaan bahan secara bertanggung jawab untuk mengurangi limbah, kemudian memaksimalkan penggunaan kembali seperti daur ulang dan pemanfaatan produk sampingan. Yang kedua, pada sektor pangan, zero waste berfokus pada pemanfaatan limbah organik menjadi produk yang lebih bernilai dengan nilai tambah seperti bernutrisi atau fungsional lainnya agar tidak berakhir sebagai sampah dan yang mencemari lingkungan. Yang ketiga, sini untuk limbah yang kami gunakan adalah limbah tahu atau yang lebih dikenal sebagai okara, adalah salah satu limbah pangan terbesar di industri kedelai yang sering dibuang karena dianggap tidak bernilai padahal masih memiliki nutrisi yang cukup kaya. Kemudian yang keempat ini berupa inovasi dari pemanfaatan limbah tahu tadi menjadi sebuah snack bar sebagai salah satu bentuk produksi berkelanjutan dan relevan dengan SDGs 12, yakni Responsible Consumption and Production. Selanjutnya ada beberapa masalah dari pengembangan produk ini, yang itu pertama adalah pengolahan limbah tahu itu menghasilkan ampas dalam jumlah yang besar dan umumnya dibuang. Dan selain dibuang itu biasanya digunakan sebagai pakan ternak, sehingga hal ini kurang memberikan nilai positif serta menambahkan beban limbah organik. Yang kedua adalah ampas tahu itu mudah rusak atau perishable, memiliki aroma langu dan dianggap tidak bernilai, sehingga lebih sering digunakan sebagai pakan ternak seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga adalah minimnya inovasi food grade berbasis ampas tahu menyebabkan peluang pemanfaatan pangan masih terbatas. Untuk selanjutnya adalah slide 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas Santoso. Silakan. Adapun potensi masalah yang dihadapi dari ampas tahu, yaitu nutrisi ampas tahu, protein dengan tinggi kurang lebih 30,80%, serat pangan yang tinggi, karbohidrat, komponen bioaktif lain. Adapun manfaat dari ampas tahu yaitu bahan substitusi tepung terigu akan mengurangi ketergantungan impor. Yang kedua yaitu kaya serat dan protein sehingga cocok untuk snack bar fungsional. Yang ketiga yaitu potensi pangan berkelanjutan untuk mendukung pengurangan sampah pangan. Solusinya yaitu untuk dari masalah tersebut menginovasikan dari ampas tahu menjadikan snack bar. Mengapa snack bar? Dikarenakan permintaan meningkat karena gaya hidup praktis dan kebutuhan ready to eat yang sehat. Snack bar dapat mengintegrasikan ampas tahu tanpa mengurangi cita rasa melalui kombinasi bahan lain. Manfaat dari zero waste sendiri yaitu terdapat untuk lingkungan, mengurangi pembuangan limbah padat organik. Aspek pada gizi yaitu menambah protein dan serat pada produk pangan. Aspek untuk ekonomi yaitu meningkatkan nilai jual limbah menjadi produk fungsional. Aspek terhadap ekonomi yaitu edukasi konsumsi keberlanjutan. Next slide akan dijelaskan oleh Tata Awaludin. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Yang pertama ada sensori. Tantangan pertama tentu tantangan aroma langu. Aroma langu ampas tahu menjadi hambatan daya terima sensori. Solusinya itu yang pertama ada penambahan kopi sebagai penutup aroma langu dan penambahan flavor. Solusi kedua, dilakukannya pengeringan dan pengayakan. Ini untuk menurunkan kadar air dan memperbaiki tekstur. Lalu
formulasi dengan bahan lokal lain seperti ada tempe koro dan multigrain. Selanjutnya ada manfaat produk. Manfaat produk. Snack bar berbasis ampas tahu yang pertama mengurangi sampah pangan, berarti konsep zero waste. Yang kedua, diversifikasi pangan lokal, berarti kemandirian pangan. Yang ketiga ada mendukung SDGs 12, konsumsi dan produksi berkelanjutan. Dan yang keempat itu aplikasi bisnis UMKM yang sangat potensial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Selanjutnya ada keterkaitan SDGs, di mana target dari SDGs ini adalah implementasi pada snack bar ampas tahu. Pertama yaitu ada pengelolaan berkelanjutan sumber daya, di mana dapat mengubah limbah menjadi bahan baku. Kemudian pengurangan sampah makanan dapat dimanfaatkan sebagai ampas tahu itu sebagai pangan. Kemudian pengurangan limbah melalui recycle, bisa menjadi limbah organik menjadi snack. Kemudian edukasi konsumsi berkelanjutan untuk kampanye dan kesadaran masyarakat. Kemudian kesimpulan. Dari kesimpulan materi ini yaitu pemanfaatan limbah tahu menjadi snack bar merupakan inovasi yang nutritif, ekonomis, dan berkelanjutan, di mana pendekatan ini mengurangi limbah, menambah nilai, dan mendukung ketahanan pangan lokal, sehingga potensi komersialisasi tinggi dengan peluang pengembangan UMKM dan produk fungsional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.